Komentar sebaiknya lewat dashboard atau notifikasi. Teman-teman yang kusayang, hari ini saya akan menjawab sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi banyak banget yang masih bingung. Lebih baik membalas komentar itu lewat dashboard atau lewat notifikasi, Mbak Yu. Dan ini penting, bukan cuma untuk interaksi saja, tetapi untuk kesehatan akun dan performa konten teman-teman juga. Jadi begini, banyak dari kita itu kebiasaan membalas komentar langsung dari notifikasi karena dianggap lebih cepat. Tinggal klik notifikasi, balas, selesai. Tetapi kalau kita bicara soal efektivitas, ketelitian, dan apa yang sebenarnya lebih baik untuk performa akun, jawabannya agak berbeda. Pertama, kita bahas dulu yang paling sering dilakukan, membalas komentar lewat notifikasi. Kalau lewat notifikasi itu memang enak banget teman-teman, tinggal buka aplikasi, muncul notif, tinggal klik, langsung bisa jawab. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah nggak semua komentar akan muncul di notifikasi. Kadang notifikasi itu telat, kadang nggak muncul sama sekali, kadang keburu ketutup oleh notif-notif lain, dan akhirnya banyak komentar yang terlewat. Dan yang paling bahaya, kita jadi nggak sadar komentar mana yang belum dibalas, komentar mana yang sudah, komentar mana yang terpendam di konten lama. Padahal interaksi itu penting sekali untuk menaikkan sinyal algoritma. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan notifikasi, yang ada komentar nyangkut, engagementnya nggak naik, dan kita merasa, loh kok konten aku sepi ya? Padahal bukan sepi teman-teman, kitalah yang nggak melihat komentar yang masuk. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan yang kedua, yaitu membalas komentar lewat dashboard atau profesional dashboard. Kalau teman-teman pakai cara ini, semua komentar itu kelihatan. Komentar yang baru, komentar yang lama, komentar yang belum dibalas, bahkan komentar dari 3 bulan yang lalu yang tiba-tiba muncul dan tetap kebaca. Dan kelebihan lainnya, kita bisa melihat komentar per konten. Artinya kita bisa menilai, oh konten ini responnya bagus, konten yang ini interaksinya sepi, konten yang ini cocok banget buat dijadikan konten lanjutan. Kita punya kontrol penuh teman-teman. Dan yang paling saya suka teman-teman, ketika membalas via dashboard itu, kita jadi lebih sistematis. Kita bisa membalas 10 komentar, 20 komentar, bahkan satu persatu tanpa takut ada yang kelewat. Tapi ingat, jangan terlalu barbar. Interaksi yang rapi itu mempengaruhi performa konten kita. Platform itu suka kreator yang responsif dan juga teratur. Kalau teman-teman bertanya, Mbak Yu, yang paling bagus yang mana? Jawaban saya simple. Notifikasi itu boleh dipakai kalau teman-teman mau membalas cepat, tetapi jangan diandalkan. Dashboard itu wajib jadi tempat utama untuk cek komentar, karena ini jauh lebih aman, lengkap, dan juga rapi. Kenapa saya bilang wajib teman-teman? Karena banyak banget kreator yang performanya turun bukan karena kontennya jelek, tetapi karena interaksi mereka berantakan. Komentar gak dibales, sinyalnya turun, konten dianggap kurang relevan, akhirnya reach juga menurun. Kadang hal sekecil ini teman-teman memang suka disepelekan, tetapi efeknya besar. Nah teman-teman akan melihat hasilnya nanti. Biasanya komentar itu akan meningkat, tayangan perlahan naik, algoritma lebih senang nge-push konten teman-teman, audiens juga merasa dihargai, dan akun lebih sehat. Karena ketika kita rajin membalas komentar, platform mau menganggap akun kita itu aktif, responsif, dan juga hidup. Dan akun seperti ini biasanya lebih gampang didorong ke orang-orang yang baru. Jadi jangan anggap remeh ya teman-teman. Balas komentar itu bukan sekedar sopan santun, tetapi bagian dari strategi konten.